Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas judul khutbah kita, wahai para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, saudaraku, kita dikagetkan dengan banyak sekali bermunculan orang-orang yang selalu saja menghina Rasulullah SAW dan menyakiti hati seluruh umat Islam di muka bumi ini. Ada yang melakukan ejekan-ejekan tersebut dengan lisannya, ada yang dengan gambar, dan yang lain dengan isyaratnya. Dan mereka tidak mau berhenti dengan masalah ini. Entah apa tujuan dan target yang mereka inginkan. Saudaraku seiman, dengan begitu mudahnya mereka mengejek, mencari-cari kesalahan tanda kutip yang mereka anggap kesalahan. Sehingga akhirnya membuat gejolak yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Perlu mereka mengetahui bahwasanya selamanya Nabi kita Muhammad SAW akan abadi menjadi panutan, idola, dan juga utusan Allah serta pemimpin seluruh manusia. Sementara miras, minuman keras adalah sesuatu yang haram dalam agama Islam, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Wahai para penghina Rasul, ketahuilah dan camkanlah baik-baik kalau Rasul Muhammad SAW lebih kami cintai dari diri kami, istri-istri kami, anak-anak kami, seluruh kerabat kami, kedua orang tua kami, bahkan seluruh apapun yang kami miliki. Dia adalah orang yang akan kami curahkan seluruh energi kami, potensi kami, apapun yang kami miliki untuk membelahnya. Kita akan terus membela Nabi SAW, bahkan mendahulukan diri beliau, karena memang itu bagian daripada syariat. Di mana Nabi SAW menyampaikan dan diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi dirinya, keluarganya, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, itu prinsip dasar kami. Wahai para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia yang mayoritas muslim, kita dikagetkan beberapa hari ini dengan adanya iklan gratis minum khamr, minuman keras atau miras asal namanya Muhammad. Kenapa harus Muhammad? Apakah kalian belum tahu makna Muhammad adalah orang yang mulia? Atau maknanya sendiri, Muhammad dan Ahmad adalah terpuji. Dan belum pernah ada orang yang bernama seperti Muhammad SAW sebelum beliau. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus orang ini? Dan uniknya tersebar di media banyak sekali cuplikan-cuplikan orang yang berbangga-bangga sambil mabuk di tempat tersebut, lalu kemudian memperlihatkan kalau mereka berdoa sambil mabuk, seakan-akan mengolok-olok masalah ini. Belum lagi memang ada orang yang dianggap namanya Muhammad, dipanggil-panggil dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Baik orang yang pemilik tempat tersebut, yang alhamdulillah sudah datang hukuman, ya walaupun ini masih pembukaan hukuman kalau kami melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diangkatnya ya izin dengan alasan tentu belum melengkapi izin-izinnya, juga kalau terus saja berlanjut akan datang hukuman yang jauh lebih besar. Demikian pula dengan orang yang kalau betul yang sedang mabuk itu bernama Muhammad, ini betul-betul seorang muslim yang sangat bodoh yang menghina nabinya Muhammad SAW. Kenapa harus berbangga mendapatkan sebotol khamr, minuman keras gratis dengan membawakan nama mulia Muhammad SAW? Muhammad lebih pantas di masjid, di majelis-majelis, di tempat-tempat yang mulia. Wahai para penghina Rasulullah, andai saja kalian belum tahu siapa Muhammad SAW, maka kami menceritakan kepada kalian. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Dari populasi 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, ada 6 miliar orang-orang yang meyakini tentang Allah. Ada orang Islam, ada Yahudi dan Nasrani, terlepas daripada keyakinan mereka yang lainnya, tapi mereka meyakini ada Tuhan Allah. Mayoritas manusia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sisanya meyakini patung dan seterusnya, atau orang-orang ateis yang tidak meyakini ada Tuhan. Jadi mayoritas orang meyakini tentang adanya Tuhan Allah. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Bagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Fatih surah nomor 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 40 Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian,
Tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Dan ayat surah Al-Ahzab ini turun disebabkan karena orang-orang Yahudi menghardik pernikahan Nabi SAW dengan Zainab yang merupakan mantan istri anak angkat Nabi SAW. Dan ini karena memang akan keluar sebuah hukum kalau memang Nabi Muhammad SAW atau seseorang boleh menikahi kalau mantan istri anak angkatnya. Karena ini bukan anak kandungnya. Kalau anak mantu artinya dari anak kandung, maka tidak mungkin bisa dinikahi kalau sudah cerai dengan anak kita. Tapi kalau anak angkat tidak ada hubungannya sama sekali. Maka Allah turunkan ayat ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya mewafatkan 3 anak laki-laki Nabi SAW, Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar Rasulnya Muhammad SAW bukan menjadi ayah siapapun yang maksudnya dinisbatkan kepadanya, sehingga memang dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala Allah muliakan nabinya Muhammad SAW. Kalau kalian bertanya tentang akhlaknya, Allah juga sang pencipta langit dan bumi telah berfirman dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji langsung oleh sang pencipta, sesungguhnya hai Muhammad kau memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidak pernah kami temukan salah satu istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, bahkan seluruh umatnya yang berakal, tentu yang bukan ahli maksiat atau jauh dari akal sehatnya, yang mengejek ataupun menyalahkannya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan waktu ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi? Karena yang paling mengenal seorang laki-laki adalah istrinya. Maka istrinya, tetangga bantalnya akan selalu mengetahui mana baik buruknya orang ini. Maka dia hanya bisa menjawab mengatakan kana khuluquhul Quran. Ketahuilah akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan tidak ada hubungannya, tidak ada kekurangan sama sekali. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, Nabi yang buta huruf, memang beliau tidak bisa membaca menulis agar hilang semua syubhat kalau beliau yang menyusun Al-Quran. Karena telah muncul syubhat seperti ini, bahwasanya Muhammad SAW mengambil ayat dari Taurat dan Injil lalu menyusunnya menjadi Al-Quran. Maka Allah membantahnya. Allah mengatakan yang orang-orang yang mengikuti Nabi atau Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapatkan tertulis di kitab mereka dalam Taurat dan Injil, yang akan menyeru mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran, serta menghalalkan untuk mereka semua yang baik-baik dan mengharamkan terhadap mereka semua yang buruk-buruk, serta akan menghilangkan belenggu-belenggu yang membebani mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, memenangkannya, dan juga mengikuti cahaya atau Al-Quran yang diturunkan kepadanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah SWT akan menolongnya. Dan Allah sudah mengekalkan dalam Al-Quran yang kami yakini pasti benar. Beberapa ayat diantaranya, surah Al-Kautsar, surah nomor 108 ayat 3. Hampir seluruh umat Islam menghafal ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolok-olok kaum Muhammad pasti akan rugi. Juga dalam surah Al-Hijr, disebutkan ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami pasti memelihara engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu. Dan kita menyaksikan dalam buku-buku sejarah, mayoritas yang telah mengolok-olok Nabi SAW, Allah binasakan di perang Badar. Begitu juga Abu Lahab yang sangat masyhur mencaci maki Nabi SAW. Tentu di perang Badar meninggalnya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-Walid, Syaibah, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang memang kerjanya mengolok-olok Nabi SAW di Mekah. Begitu juga dengan Abu Lahab yang tidak sempat ikut berperang, maka Allah hinakan dia dengan cara kepalanya dipukul ya, oleh salah satu orang Quraisy yang sudah masuk Islam karena dia menghina Nabi SAW dan tidak menerima ya pada saat itu kekalahan mereka di Badar, dan sempat dia memukul budaknya Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Waktu itu sudah masuk Islam, maka dipukullah kepala dia dengan ya busur panah, kemudian bocor, berdarah, dan akhirnya Abu Lahab meninggal. Waktu dia meninggal karena banyak yang menghina Nabi SAW, maka badannya membusuk dan tidak ada satupun anak-anaknya pun, tidak ada kerabatnya, termasuk anaknya yang mau mengurus jenazahnya. Maka mereka merajamnya dari jauh, melempar batu-batu sampai terbentuk seperti kuburan di dalam rumahnya dan membiarkan. Setelah itu rumahnya tidak ditinggali lagi, dan Allahu a'lam bagaimana keadaannya setelah itu. Rumahnya juga tidak diperjualbelikan, entah kemana sekarang sejarah itu. Tapi yang jelas dia pun terhina, dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Demikian pula di masa setelah meninggalnya Nabi SAW.
kita akan tutup khutbah kita dengan kisah yang masyhur diangkat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah, dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kamina fi Ayanil Mi'at Ats-Tsamina di jilid 4 halaman 103. Dan ini kisah yang sangat masyhur tentunya. Ada seorang tokoh Mongolia masuk agama Nasrani, maka dia pun mengundang tokoh-tokoh orang-orang Nasrani dan juga pembesar-pembesar Mongolia pada saat itu. Lalu ada seorang pendeta dengan beraninya, dia di pembukaan ceramahnya atau pidatonya, dia menghina-hina Nabi SAW. Pada saat itu ada seekor anjing pemburu, ada beberapa kisah yang menyebutkan bahwasanya itu anjing dia, ada yang mengatakan juga memang anjing penjaga. Di situ diikat dengan rantai yang sangat kuat. Begitu dia menghina Nabi SAW, anjing tersebut meraung dengan keras, kemudian memaksa diri untuk melepaskan diri dari ikatannya, lalu tiba-tiba menyerang orang ini. Menyerang, dicakar mukanya, digigit dia, kemudian orang-orang memisahkannya. Setelah mulai tenang keadaan, maka orang-orang di situ mengatakan pada dia, mungkin karena kau menghina Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam tentunya. Maka pada saat itu dia mengatakan tidak, anjing ini hanya sensitif karena pada saat dia melihat saya sedang pidato, tangan saya memberikan isyarat ke arah dia, dia mengira saya akan memukulnya. Maka dia pun ceramah atau pidato lagi, lalu kemudian dia menghina Nabi SAW yang kedua kali. Anjing yang diikat dengan rantai tersebut kembali marah, ya. Kemudian lepas dari rantainya lalu menyerang orang ini, lalu menggigitnya dari lehernya sampai sobek di bagian dadanya, sehingga pun dia meninggal seketika. Karena kejadian ini ada 40.000 dari tokoh-tokoh, ya, orang-orang Mongolia yang masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, Allah menunjukkan kemahabesarannya. Dan begitu pula dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, begitu banyak umat Islam yang terus akan membela Nabi SAW, dan juga ada hikmah-hikmah yang terjadi, orang akan lebih banyak mempelajari Islam itu sendiri.